Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabiun. Hari ini kami dari kelompok 2 mata kuliah K4L akan presentasikan tugas kami yaitu yang berjudul Work Permit. Eh, Sebelum kita mulai presentasi kita kali ini, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dari anggota kelompok kami yang pertama ada Wahyu Yazid Nur Asmana dari Program Studi Teknik Fisika angkatan 2022. Kemudian ada Gusti Agung Wijaya Kusuma dari Program Studi Teknik Fisika angkatan 2022. Kemudian ada Lukas Yunan Reglen Sirait dari Program Studi Teknik Fisika angkatan 2022. Dan selanjutnya ada Syekh Husi Syakib Al-Fikri dari Program Studi Teknik Fisika angkatan 2022. Dan saya sendiri sebagai MC yaitu Hadi Mustaqim yang akan memandu jalannya presentasi kita kali ini. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Untuk presentasi kali ini yang pertama akan disampaikan pada pemateri satu, pada Lukas Yunan Rekilun Sirait. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengertian. Work permit adalah dokumen izin kerja dalam bentuk yang tertulis yang berguna untuk mengontrol jenis pekerjaan yang memiliki potensi yang akan membahayakan pekerja. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang mengizinkan seseorang untuk bekerja secara legal di negara tersebut. Oke, next. Tujuan work permit adalah memastikan bahwa risiko selama pelaksanaan aktivitas pekerjaan diturunkan sampai ke level acceptable dan tetap dalam keadaan terkendali melalui 10 upaya, yaitu yang pertama identifikasi bahaya dan risikonya, yang kedua implementasi tindakan pencegahan dan penanggulangan, yang ketiga koordinasi antara beberapa pekerjaan yang mungkin akan saling berinterferensi dan dipastikan tidak saling mengganggu. Yang keempat, informasi bagi beberapa pihak terkait, terutama tim pelaksanaan pekerja. Yang kelima, menentukan aktivitas pekerjaan, lokasi, peralatan yang diperlukan, dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Next. Yang keenam, mengidentifikasi siapa atau fungsi mana yang ikut berperan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketujuh, mengidentifikasi bahaya dan risiko yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan instalasi itu sendiri. Yang kedelapan, memastikan bahwa instalasi telah benar-benar aman sebelum pekerjaan yang dimulai. Kesembilan, registrasi ban work permit atau yang disetujui. Yang kesepuluh, memastikan aktivitas pekerjaan yang telah tuntas dikerjakan dan instalasi benar-benar safe sebelum dikembalikan beroperasi. Baik, selanjutnya ada tanggung jawab dan tugas dari eh, tiap-tiap bagian dari work permit. Yang pertama ada Responsible Safety and Environment On-Site atau RSES, yang mana tugas dan tanggung jawabnya antara lain, yang pertama menugaskan secara tertulis operating authorities mengangkat ahli listrik bersertifikat yang berwenang. Yang kedua, secara formal menandatangani work permit register. Yang ketiga, mengawali dan menvalidasi formal risk assessment. Yang keempat, mengadakan daily meeting untuk mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan personel terkait. Yang kelima, mengecek periode validasi, tindakan penanggulangan risiko, dan meminta tambahan penanggulangan khusus bila memang diperlukan. Yang keenam, mengapprove semua work permit, hold, hold, dan complementary setelah secara formal diterima oleh operating authority. Yang ketujuh, secara formal menandatangani work permit register setelah daily coordinating meeting bila mana telah diupdate oleh WP controller. Yang kedua ada operating authority atau REPS.
Tugas dan tanggung jawabnya antara lain, yang pertama, menugaskan secara tertulis operating authorities mengangkat ahli listrik bersertifikat yang berwenang. Yang kedua, mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan lain yang dikerjakan selama operasi dan kemungkinan adanya intervensi dengan pekerjaan lain. Ketiga, menginventarisasi kemungkinan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Keempat, memastikan bahwa semua complementary permits telah disiapkan. Yang kelima, berpartisipasi dalam formal risk assessment terhadap pekerjaan. Yang keenam, menyiapkan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Serta ketujuh, menentukan semua perlengkapan guna mencegah keadaan yang lebih buruk. Yang ketiga, ada WP Controller, yang mana eh, tanggung jawab dan tugasnya antara lain yang pertama operating dan maintenance, meng-up to date work permit register dan work permit rec board atau sitemap. Yang kedua, membuka dan membatalkan setiap main dan complementary WP. Ketiga, syarat-syarat operasi dan safety harus dipatuhi sebelum memulai pekerjaan. Keempat, pre-job meeting benar-benar dilakukan secara efektif di site dengan semua pekerja. Kelima, pastikan bahwa semua inhibits atau the inhibits dan isolasi telah diimplementasikan dengan benar. Yang keenam, pastikan bahwa semua kegiatan pekerjaan telah dikoordinasikan dengan baik untuk mencegah intervensi di site. Tujuh, pastikan telah dilakukan upaya mitigasi terhadap bahaya yang mengancam selama persiapan WP. Selanjutnya, yang keempat ada performing authority atau reps, yang mana tanggung jawab dan tugasnya eh, antara lain, yang pertama menentukan ruang lingkup pekerjaan, sifat pekerjaan, dan cara yang diharapkan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, menentukan bahaya dan risiko yang terkandung dalam pekerjaan dan peralatan yang akan digunakan. Yang ketiga, mempunyai pengertian yang baik terhadap semua pekerjaan yang berkaitan dengan semua aktivitas yang akan dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat, mempersiapkan job safety analysis atau JSA atau job risk assessment atau JRE. Yang kelima, mengikuti daily WP meeting. Yang keenam, mengusulkan prosedur kerja yang mencakup pencegahan untuk mengendalikan resiko serta perlengkapan dan peralatan yang memadai untuk pengelolaan limbah. Yang ketujuh, memastikan semua precaution yang diperlukan dapat diimplementasikan. Lalu ada kontraktor foreman, yang mana mereka memastikan tim memahami sifat pekerjaan dan risiko yang terkandung dalam pekerjaan dengan melakukan pre-job meeting di lapangan. Lalu cek bahwa semua persyaratan khusus telah diimplementasikan. Pastikan kondisi fisik anggota tim benar-benar fit untuk mengerjakan pekerjaan. Lalu memastikan bahwa anggota tim telah dilatih tentang prosedur untuk menghadapi keadaan darurat serta pastikan bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, semua anggota tim selalu mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam WP. Keenam, ada safety authority, yang mana membantu operating authority untuk melakukan proses pembuatan WP. Yang kedua, membantu RSCS dan operating authority dalam menentukan prioritas dan batas untuk jumlah simultaneous permits. Yang ketiga, menangani downgrade situation sebelum menerima pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya. Keempat, mengusulkan tambahan safety precautions demi menghindari keadaan berkembang menjadi lebih buruk dan membatasi konsekuensi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kelima, mengecek apakah WP register selalu di up to date dan dijaga dengan baik. Yang ketujuh ada certified gas tester, yang mana tanggung jawab dan tugasnya antara lain yang pertama melakukan gas test dan melaporkan hasilnya pada main dan complementary WP forms.
Yang kedua, memastikan bahwa gas detektor andal dikalibrasi dengan benar dan dirawat secara periodik setiap bulan. Yang ketiga, menyelesaikan dan menandatangani main dan complementary WP form. Kedelapan, ada electrical authority. Tanggung jawab dan tugasnya antara lain, pertama, memberi wewenang kepada pelaksana inhibition atau isolation dan memaintain register para pelaksanaan inhibition atau isolation. Yang kedua, menentukan metode inhibition atau isolation dan mengidentifikasi prosedur dan pencegahan yang harus digunakan untuk inhibition atau isolation. Yang ketiga, mengontrol status inhibition atau isolation. Yang keempat, secara formal mengecek status dari semua kegiatan terkait sebelum memberikan kewenangan untuk melepas setiap isolasi. Next. Dan untuk ruang lingkup antara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama instalasi minyak dan atau gas, yaitu daerah terlarang, safety areas sepanjang pantai dan perpipaan di lepas pantai. Dan kedua offices, base dan bangunan lain kecuali yang disebutkan dalam suatu instruksi khusus. Untuk aplikasi ruang lingkup terbagi menjadi dua aplikasi, yaitu aplikasi pekerjaan rutin dan aplikasi pekerjaan non-rutin. Next. Untuk aplikasi pekerjaan rutin adalah aplikasi atau aktivitas yang dilakukan secara berkala, yang sudah memiliki prosedur standar operasional atau SOP, dan risikonya sudah telah diidentifikasi dengan jelas. Aplikasi pekerjaan rutin mengkaji tiga hal. Satu, site-nya mengkaji job criticality. Dua, mengkaji pekerjaan rutin yang tertentu yang tidak menimbulkan bahaya atau bahaya potensial. Ketiga, mengkaji workplace violence prevention dan reporting incident. Next. Untuk aplikasi pekerjaan non-rutin, mengkaji pekerjaan lain yang dapat menimbulkan bahaya atau bahaya potensial yang diklasifikasikan bukan pekerjaan rutin. Selanjutnya ada tipe work permits. Untuk yang pertama, ada dua tipe main work permits, yaitu tipe hot dan tipe cold. Untuk tipe hot sendiri, meliputi setiap pekerjaan yang menimbulkan atau berpotensi sebagai sumber api. Tipe hot ini diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu naked flame hot work, yaitu terjadi flame spark atau sumber panas seperti cutting, welding, ataupun grinding, kecuali yang digunakan dalam bengkel atau daerah yang khusus didesain untuk pekerjaan tersebut dan tidak berlokasi dekat suatu daerah berbahaya. Untuk yang kedua itu non-naked flame hot work, sumber pengapian potensial lain atau hand tools, peralatan yang tidak safe, berlokasi atau yang digunakan di dalam atau dekat suatu daerah berbahaya dan tidak dapat diisolasi. Untuk tipe yang kedua, itu ada tipe cold, meliputi setiap pekerjaan yang selain tipe hot. Semua pekerjaan lain yang tidak menimbulkan atau tidak berpotensi menimbulkan sumber pengapian harus ditangani dengan cold WP seperti painting, finishing atau oiling, chipping using non-ferrous tools, scaffolding erection, dan lain-lain. Selain adanya tipe main work permits, ada juga complementary permits. Untuk complementary permit sendiri, ada yang namanya certificate, isolation, electrical safety procedure, dan gas testing. Untuk yang lebih spesifiknya, ada entry into confined space, lifting operation, hot tapping, excavation, service vessel operation, diving, dan ionizing radiations. Untuk dari setiap tipe work permit ini memiliki validasi permit yang berbeda-beda. Untuk tipe cold work permit, yang pertama, valid untuk periode 7 hari, 7 konsekutif day period, tetapi harus direvalidasi setiap pergantian shift, dan setiap ada interupsi dicatat oleh requester atau WP controller ataupun control room. Untuk revalidasi dan persyaratan yang terkait seperti gas test, leaking test, harus dikerjakan setiap pergantian shift.
Untuk tipe hot work permit, validasinya valid hanya untuk periode 1 shift. Tetapi RSCS boleh menentukan waktu lebih lama untuk menjamin safety kondisi seperti di lapangan. WP dibuka paling lambat 24 jam untuk hot WP dan 2 kali 24 jam untuk cold WP setelah di-approve oleh RSCS. Untuk validasi dari complementary permits, pertama, isolation permit, masa berlakunya sama dengan berlakunya main work permit. Isolasi dikerjakan sebelum mulai validasi main WP, sedangkan re-intensement dilakukan sebelum menutup main WP. Untuk complementary permit yang lain, untuk teknik khusus hanya dapat divalidasi selama 1 periode shift, dilarang revalidasi kecuali ada izin dari RSCS untuk single revalidation. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu pada bagian formulir WP. Seperti yang kita tahu, yang pertama yaitu formulir WP sendiri itu 1 lembar warna putih dikirim ke WP controller. Kemudian yang kedua yaitu copy dari warna kuning tetap disimpan di operating security. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu copy dari warna biru di bawah wewenang WP controller custodian dan harus selalu dipajang di work permit, rak, board ataupun sitemap di lokasi. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, kopi dari warna pink tetap disimpan oleh SNI Authority. Demikian untuk presentasi kita kali ini mengenai work permit dari kelompok 2. Kami di sini apabila dalam presentasikan ada salah kata dan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.